Kembali lagi di Deep Talk. Ini masih meneruskan masalah tentang baju matching saat lebaran, yang dimana gue harus klarifikasi di depan. Itu mungkin memang kelewatan ya. Kayak kalau lu mau lihat dari sudut pandang moral, memang sebenarnya nggak bener gitu. Kayak orang cuma pakai baju samaan sama keluarganya di acara lebaran kok dikatain gitu. Kalau lu lihat dari sudut pandang moral kayak gitu. Tapi kan memang lip service ini kan memang ya gue ngecengin apa aja gitu. Termasuk hal-hal yang gue lakukan sekalipun gitu. Gue berharap orang tuh ngerti bahwa ini nih cuman konten doang gitu. Sama seperti misalkan kayak Changcuters bikin lagu Wanita Racun Dunia. Gue yakin Tria gak beneran patriarki gitu. Itu cuman ya lirik lagunya aja gitu. Nah lip service ini ibaratnya ya itu lirik gue gitu. Tapi mungkin orang gak ngerti dan gue juga pun memaklumi. Nih buat yang gak ngerti ya, lu nonton dulu video yang ini nih, tersinggung di hari raya. Tapi kalau lu malas nonton, gue ceritain aja singkat. Nah pokoknya intinya gue bikin video di TikTok lip service buat orang yang kalau lagi lebaran tuh posting pakai foto baju matching sama keluarganya. Oke? Nah di TikTok ada yang tersinggung, DM-an lah sama gue. Nah hasil DM-an itu gue posting di YouTube. Nah pas gue posting di YouTube ada yang tersinggung lagi di kolom komentar. Sehingga kemarin ketika di YouTube ada yang komen kayak gini. Sekarang gue tanya balik, apa baju kapal keluarga bikin lu risih? Atau teringat masa lalu yang kelam atau gimana bro? Perasaan fine-fine aja kalau sampai bikin konten begini. Gak merugikan lu dan orang lain kan? Apa lu gak kepikiran konten lain lagi supaya lu luapin kekesalan lu kalau lihat keluarga harmonis? Gue suka nonton konten lu yang lain, tapi kalau yang ini gue lihat kayak gak ada kerjaan aja hidup lu ngurusin keluarga orang. Kenapa gitu? Lu salah pilih lawan bicara di video ini. Anak umur 15 ditanya begituan ya pelangap lo. Sini kalau mau bahas atau debat atau DRL sama gue. Teleponan aja kita DM IG. Kalau lu balas komen ini, gue langsung DM IG lu ya bro. Gue bales lah bro, ayo DM IG gue ya. Dan abis itu dia beneran DM gue di Instagram gitu ya kan. Udahlah kita ngobrol di DM sampai gue ajak dia teleponan dan akhirnya kita tukeran nomor WhatsApp. Dan sekarang untuk pertama kalinya di segmen Deep Talk ini gue nggak akan cuma DM-an, gue akan teleponan langsung sama haters di sini. Oke, ini nih. Halo? Halo? Halo. Ya, halo bro. Halo, suara gue jelas gini? Jelas. Oke. Ya, siapa namanya bro? Gimana aja? Nama Samaran. samaran Rio deh, boleh? Rio ya, boleh ya Rio ya. Oke. Gimana Rio menurut lo? Tentang yang baju keluarga, Baju keluarga iya. menurut gue nggak perlu sampai gimana ya. Itu kan kebahagiaan orang menurut gue. Oke. Gue juga pernah pakai satu keluarga pakai baju couple ya. Kalau gue sih, gue cuma disuruh pakai ya fine-fine aja. Iya, oke. Kan emak gue yang ngasih. Terus masalahnya kenapa gitu kok sampai lu bikin video begitu? Iya. Gue kurang berfaedah sih. Oke, nah jadi Gue nontonin lu isinya ya isi lah pokoknya kok ini baju keluarga lo pakainya. Itu aja sih. Oh, berarti lu hanya ngerasa kayak harusnya ini nggak dicengin nih, baju keluarga tuh jangan dibercandain dong. Karena itu kayak kurang sesuai dengan moral lu, ibaratnya gitu ya. Kayak ini hal baik lo bang gitu, kenapa lu ngatain ini, gue nggak terima gitu. Ya dibilang baik sih enggak, cuman kayak emang ada ya saudara yang ngomongin kalau satu keluarga pakai baju couple di hari raya itu? Nggak ada Kalo sih. Di keluarga gue sih nggak ada sih. Keluarga gue juga nggak ada juga. Ada juga bodo amat. Nah, jadi kan gini, Rio ya, itu kan memang konten lip service itu kan lip service ya. Semua tuh memang gue cengin di situ yo. Bahkan hal-hal yang pernah gue lakukan juga gitu. Nggak hanya baju lebaran, gue pernah tentang orang pakai topi kebalik, tentang orang nongkrong pakai jersey, yang dimana itu semua nggak ada yang salah gitu. Dan gue nggak bener-bener benci sama hal itu. Tapi emang konten itu adalah sebuah bentuk, kan ini kan podcast kesel aja nama akun gue kan. Jadi itu adalah bentuk dari orang yang kesel sama banyak hal gitu, seakan-akan itu karakternya gitu, ngerti nggak lo?
Oke, jadi itu cuman buat konten doang. Iya, gue nggak beneran Aslinya sebel. Kayak Fine-fine aja kan. iya, gue nggak ngelihat gue keluar apartemen gue nih ada orang baju seragam, gue kayak bubar lu norak keluarga lu. Gue nggak kayak gitu loh. Bahkan teman-teman gue pun Dalam hati lu kan gue nggak tahu ya. Dalam hati lu kan gue nggak tahu ya. Gue nggak tahu ya. iya, tapi kan yang penting gue nggak ngelakuin itu. Dan Oke. teman-teman gue pakai baju seragam juga, ya udah gue nggak apa-apa gitu. Nah, yang gue pertanyakan kenapa ini menyakiti hati lu gitu? Kenapa sensitif banget soal baju seragam ini buat lu? Nggak terlalu sih, cuman ngeliatnya apa sih ini orang kok konten masalah beginian dong dibikin konten, emang nggak ada konten lain. Terus kan tadi lu udah jelasin ya. Mm-mm. It's okay. Tapi maksudnya itu kan udah 100 episode lebih gitu. Yuk, gue nggak tahu lu nonton yang mana aja, tapi kenapa spesifik satu isu ini yang menggelitik hati lu? Karena banyak isu yang lebih jahat dari ini, tapi kenapa spesifik baju ini? Itu yang gue pengen tahu dari orang yang tersinggung sebenarnya gitu loh. Yang gue inget sih gue nonton yang mana ya? Kayak ngerokok di jalan. Oke, lip service juga. Iya. TikTok kan? Itu masih relate sih. Oke. Cuman kok ini ya gitu dah. Kurang. Iya, gue nggak nanya lu kurang apa enggak. Yang gue tanya adalah apa yang bikin spesifik topik ini yang menyinggung lu gitu. Lu pernah ngerokok di jalan nggak? Pernah, cuman gue kalau kebiasaan gue ngerokok di jalan pasti gue taruh di tengah. Nah. Gue ambil nenteng. Gue juga mikir, cuman jarang ya. Tapi kan, Mepet aja. ya gue juga pernah ngerokok di jalan di motor kan, yang lu tonton kan. Iya. Nah, kalau lu pernah ngerokok di jalan dan lu pernah pakai baju matching pas Lebaran, kenapa lu hanya tersinggung ketika ini yang baju matching? Kenapa lu nggak tersinggung pas yang ngerokok? Kan sama-sama pernah lu lakuin dua-duanya. Kalau ngerokok itu bener, salah. Oke. Menurut gue salah ya. Jadi oke-oke aja kalau lu bikin konten. Ini baju keluarga, bro. Oh, berarti maksud lu Jadi salah deh. bikin konten tuh harusnya lu hanya boleh mentertawakan hal yang salah gitu, hal yang bener tuh nggak boleh dikomediin gitu. Ya, kalau menurut gue sih begitu. Cuman kan itu ya yang lu jelasin tadi konten lu gini ya, oke. Intinya gitu yo, kayak gue nggak benci sama orang yang pakai baju Lebaran, gue hanya bercandain di konten lip service itu doang gitu. Gue pun juga, biarpun gue belum pernah, tapi mungkin someday gue juga pengen melakukan itu sebenarnya gitu. Nah setelah Ya, jadi wajar aja kalau banyak yang nggak setuju sama konten lu yang itu, menurut gua ya kan. wajar, dan lu pun wajar, gue nggak menyalahkan perasaan lu gitu. Iya. Ya kan, gue pun memvalidasi gitu. Memang itu mungkin memang karena yang gue ketahuin memang mungkin hal yang bener gitu ya kan. Nah, Iya. tapi setelah lu tahu nih alasan gue tadi tuh yo, ya kan, setelah lu lihat dari point of view gue gitu ya kan, itu mengurangi ketersinggungan lu nggak? Apakah lu agak bisa memaafkan gue nggak setelah lu tahu point of view gue? Ya udahlah, itu mah konten-konten lu, hidup lu ya urusan lu. Kok kan cuman sekedar komen ibaratnya kan tempat kritik dan saran ya gak? Bener, tapi yang gue tanya, apakah lu jadi sedikit lebih memaafkan gue setelah lu tahu point of view gue gitu? Ya, maafin aja sih. Maafin berarti ya? Maafin dong. Berarti Gak ngaruh juga di kehidupan gua. emang. Konten gini, Tapi yang gue tanya, jadi kan tadi lu tersinggung nih. Abis itu kita teleponan nih kayak gini. Nah setelah kita ngobrol, ketersinggungan lu berkurang atau sama gitu loh? Biarpun gak ngaruh sama hidup lu, tapi gue pengen tahu gitu hasilnya. berkurang dong. Mungkin gua juga apa ya, saking banyak tontonan lain, gua tiba-tiba nonton lu kan kayak gimana ya, kayak lupa kalau lu bawain konten ini begini gitu. Oh karena lu Gak harus semuanya benar. Oh jadi lu Gak harus semuanya salah. lu nonton banyak konten lain yang mungkin menyuarakan kebenaran, jadi pas lu nonton konten gua, lu jadi inget, oh ya emang dia mah kontennya memang nggak bertanda kutip faedah gitu, tapi lu terbiasa nonton yang lain, jadi lu mengharapkan ada ekspektasi yang sama gitu ya. Oke.
Oke, tapi berarti intinya lu udah bisa lebih memaafkan gue lah ya, karena itu tujuan dari gue nelfon lu ini yo gitu, untuk gue bikin haters tuh bisa menjadi mengerti dan mengurangi kebencian haters ke gue gitu maksudnya. Ngaruh nggak penjelasan gue ke lu atau lu masih sebel? Ya ngaruh. Ngaruh ya? Dong, udah gak sebel. Cuman nggak ada apa-apa kan, lu bikin konten itu sekedar ini aja kan? Bukan karena lu iri atau gimana kan? Bukan. Nah, tapi kan iya. tadinya kan lu belum tahu itu. Nah, setelah lu tahu ada perubahan ya. Oke, Rio, sekali lagi gue minta maaf kalau lu tersinggung dengan konten itu, dan ya semoga kedepannya lu bisa mengerti lah bahwa konten yang gue atau orang lain bikin itu mungkin belum tentu sesuai sama isi hati mereka gitu yang sebenarnya. Oke ya, aman ya? Oke. Lu umur berapa by the way? Gue tau lu 15 juga nih. Wah, 23. Oh 23, oke. Tahun ini. Ya, Gen Z ya. Yoi. Oke deh. Thank you ya, Yo. Makasih nih udah meluangkan waktu ya. Oke. Oke, makasih ya, Yo. Itulah dia obrolan kita dengan Rio, nama samaran ya. Memang mungkin gue harus akuin memang sekali lagi memang agak kelewatan sih konten yang baju lebaran itu ya. Tapi sebenarnya menarik kalau misalkan semua mungkin jangan semua haters ya, gue gak mungkin nelfon semuanya, tapi ternyata kalau mereka dengar point of view kita, kebenciannya bisa berkurang juga gitu ya kan. Jadi ternyata memang ada fungsinya gitu ya kan Deep Talk ini. Jadi sampai ketemu di Deep Talk berikutnya. Dadah.